Di rumah Salim. Malam ini tepat pukul 10 malam, di rumah Salim sendiri, Catur dan Salim sedang bersiap-siap hendak pergi ke sanggar untuk latihan. Tur, kelendai HP Riko. Tur, gimana HP kamu? Magi iso digawe Lim. Kesuwun yo, ison gawe sulung picis Riko. Masih bisa dipakai Lim. Makasih ya, aku pakai dulu uang kamu. Loh, kamu gak inget sebelum kamu gila, aku punya utang 500.000 sama kamu. Masa sih? Iyo. Oh, lupa aku Lim. Mungkin kebanyakan mikirin Cokro. Jadi aku gak kepikiran yang lain. Ya wajar. Nih tak tambahin lagi 200. Jadi pas lunas ya, aku gak punya utang. Memangnya kamu ada? Ada, tadi ada yang beli kambingku. Ya sudah, makasih ya. Aku yang makasih, jadi tenang hatiku sekarang. Tapi yang masih bikin aku gak tenang itu, aku kepikiran Andre sama Kang Sukar. Ngapain masih mikirin orang-orang kota yang kurang ajar itu? Iya, aku akuin Andre emang agak selengean. Tapi gak ada hubungannya sama Kang Sukar. Kamu jangan ikut-ikutan marah sama dia. Dia gak salah apa-apa. Dia itu baik. Kamu jangan kebangetan sama dia. Biar sedikit, tapi dia berjasa sama kamu. Jangan seperti kacang lupa kulit. Jangan sombong. Dan yang kejadian di sungai tadi itu, jujur aku gak suka. Kamu keterlaluan. Kasihan Kang Sukar. Aku juga gak enak loh sama Andre. Lim, harusnya kamu marah sama mereka. Terutama sama Andre. Kamu udah dilecehkan. Aku yang homo aja malu dan kesal lihat kelakuan dia. Menjijikan. Dasar orang kota. Dan lagian, kenapa kamu belain dia? Kamu suka diperlakukan dia seperti itu? Kamu homo? Ya bukan. Cuma kamu jangan main pukul kayak tadi. Kalau dia nggak terima, kamu bisa dilaporkan ke polisi loh. Ingat, apa-apa sekarang bisa dilaporin. Bahkan kalau Kang Sukar nggak terima, lukisannya kamu hancurin, itu juga bisa dilaporin. Dan kamu mau Kang Sukar ngelaporin kamu ke polisi kalau kamu udah nyebulin dia? Tapi kan aku dalam keadaan gak sadar. Tapi sekarang kamu sadar, bisa saja kamu dipenjarain. Ingat, mereka itu berduit. Mereka bisa bayar pengacara buat jeblosin kita ke penjara. Jadi kamu takut kalau diancam mereka? Kamu takut mentang-mentang mereka orang kaya dan kita orang miskin? Mereka bisa nindas kita dan berbuat seenak mereka? Bukan gitu, Tur. Udahlah, turunin egomu. Apa salahnya kita berteman? Nambah teman itu nambah rezeki. Lihat temennya dulu. Tur, kamu itu gak kayak gini loh Tur. Catur yang dulu dan asli itu penyabar, ramah, baik. Gak muring-muringan kayak gini. Mana Catur koncoku yang dulu? Ucap Salim yang membuat Catur merunduk, seraya berpikir dan merenung. Dan Salim bernyanyi lagu yang pernah dinyanyikan Sukar saat merawat Catur yang penuh pesan dan nasihat. Dan berniat mengingatkan Catur. Umpomo siro kembyang mekaro ana ring taman, wangiyo siro kembyang arum enak disawang. Kembyange ati iki sun rumyat lan sun pageri, ojo duwe sifat sombong, angko ambi kancane. Mekaro wangiyo son pujo siro kembyang, jejeko langkairo madhep ponong pangeran. Tiatiyo siro kembyang ring antarane kembyang, masih ake kembyang tapi wangine liyan. Yang artinya, umpama engkau bunga, mekarlah harum di taman. Wangilah engkau bunga, harum enak dipandang. Bunganya hati ini ku rawat dan ku pagari, jangan punya sifat sombong, angku dengan temannya. Mekarlah, wangilah, ku
puja engkau bunga, tegaklah langkah engkau menghadap pada Tuhan. Jadilah engkau bunga di antara para bunga, meskipun engkau bunga tapi harumnya beda. Seketika Catur menoleh pada Salim. Memangnya aku keterlaluan ya, Lim? Iya, Tur, terutama sama Kang Sukar. Kalau sama Andre, biarkan itu urusanku sama dia. Kamu biasa saja sama Kang Sukar. Dan kalau bisa, kamu temui dia dan minta maaf. Baiklah, aku akan minta maaf. Tapi aku tidak mau memberi harapan sama dia. Iya, aku tahu. Setidaknya biar dia gak kecewa banget sama sikap kamu. Ya sudah, aku usahain. Beneran ya, Tur? Iya, yuk berangkat. Yuk. Di rumah Sukar, malam ini Sukar melukis lagi lukisannya yang tadi siang sempat hancur dihancurkan Catur. Sehancur hatinya yang kini terluka. Namun entah mengapa, meski hatinya hancur, namun Sukar masih tak bisa membenci Catur. Justru harapannya semakin besar ketika Catur telah sadar. Sukar melukis kejadian ulang seperti yang dilakukan Sukar sebelumnya. Sampai akhirnya kejadian di sungai sampai Catur menendang lukisannya. Sukar melukis sembari bernyanyi. Gending osing yang sesuai dengan isi hatinya saat ini. Keliwat ulieng rumyati, ngerokso sejatine rasa iki, munggo terus terang sun sing ana nyali, ngembyang kesimpennya ngati, mendiah kebuka lawang ati, arume gembyang hang isun tuyeni, amre ketompo welas hang suci, sun sabyar ngenteni, mung riko mung kanggo riko kabeh sejatine rasa sing ana hang bisa ngalangi rasa welas iki, yang artinya terlanjur udah kurawati, menjaga sejatinya rasa ini, jujur terus terang ku tak ada nyali, berkembang tersimpan di hati, andai terbuka pintu hati, harumnya bunga yang ku miliki, agar keterima cinta yang suci, ku sabar menanti, cuma kamu, cuma untuk kamu semua sejatinya rasa, tak ada yang bisa ngehalangi rasa cinta ini. Bro, tidur yuk. Tumben, gue udah ngantuk banget nih. Lo tidur aja, gue masih belum ngantuk. Ya elah, lo sampai kapan sih mau ngelukis muka si Catur, si ODGJ sialan tuh? Dia bukan ODGJ lagi, dia sudah sadar. Iya, tapi bagi gue masih tetap gila. Udah gak waras, gak punya hati pula, jahat.
lupain aja deh bro cowok gak waras kayak dia. Kalau lu beneran homo dan suka cowok, gue cariin cowok yang lebih segalanya dari yang modelan catur dah. Banyak. Gue homo baru sama catur, Andre. Dia yang pertama buat gue jadi suka sama laki-laki. Jadi kalau gue gak bisa dapetin catur, mending gue straight aja, pacaran sama cewek. Susah emang kalau orang udah jatuh cinta. Tapi sekali lagi sorry ya bro, gara-gara ulah gue lo jadi kena imbas juga. Gak apa-apa Andre, seperti apapun kelakuan lo sama Kang Salim, kalau catur gak peduli ya gak akan peduli aja. Karena itu bukan urusan dia. Tapi seperti apapun kelakuan lo sama Kang Salim, kalau catur gak suka sama gue, ya sampai kapanpun gak akan pernah suka. Gue jadi gak enak. Kedatangan gue kesini kayak malah tambah bikin masalah buat lo. Sorry ya bro. Lo kenapa sih Andre? Gue gak apa-apa. Jangan baper gitu ah. Cuma gara-gara catur. Gue aja yang meski kecewa mencoba santai. Tapi gue gak enak sama lo bro. Gue bikin masalah. Kedua juga percuma gue di sini. Kang Salim juga gak ngerespon gue. Jadi kayaknya gue gak bisa lama-lama di sini. Toh lusa gue ada job lagi di Bali. Ya kan lo bisa balik ke sini lagi. Lo kesini kan niat temenin gue sambil healing. Bukan untuk nyari cowok kan? Kenapa hanya gara-gara Kang Salim kurang ada respon, terus lo ikutan baper? Andre merunduk. Emangnya lo serius sama Kang Salim? Sampai lo baper? Karena setahu gue selama ini lo cuek aja. Gak dapet Kang Salim ya cari cowok lain. Seperti yang lo ucapin tadi, mudah bukan? Iya sih. Tapi gak tahu kenapa Kang Salim bisa bikin hati gue bisa bunyi tek gitu. Ya seperti itu juga yang aku alami sama catur. Dan kalau udah tek, males cari yang lain. Iya sih. Terus lo mau bertahan dengan ketidakpastian? Ingat bro, kita ini cowok. Cowok dan cowok itu gak perlu serius. Nanti makan hati. Udah gue makan kok. Dan gue masih bertahan. Gue nyoba sabar. Susah banget nih orang dikasih tahu. Lo sabar apa bego? Lo mau sakit terus? Siapa orang yang mau sakit? Dre, gue masih kuat. Gue belum capek. Gue masih nunggu. Gue masih suka sama catur. Gue duluan tidur. Di sanggar sendiri, 4 serangkai, baik catur, Salim, Wasis, dan Widi sedang sibuk latihan kendang kempul. Karena besok mereka akan tanggapan alias manggung di perbatasan desa. Semua musisi senang karena catur kembali berkarir seperti sebelumnya. Lagi-lagi beberapa penyanyi cewek yang anak baru banyak yang terpesona oleh ketampanan catur. Namun catur tetap biasa saja. Sedangkan Widi justru senang jika cewek-cewek menyukai catur. Itu artinya Wasis punya saingan kembali. Tapi entah mengapa belakangan ini Wasis tak begitu ganjen lagi. Dan tak terlihat menggoda cewek lagi. Dan ketika break, Widi sedang membeli rokok di warung, sedangkan Salim membantu membuat kopi bersama anggota lain dan menyiapkan cemilan. Sedangkan catur dan Wasis sedang menghafal lagu yang akan dibawakan besok ketika manggung. Catur menghafal lirik lagu, sedangkan Wasis menghafalkan aransemen lagu dengan keyboardnya. Dan di sela-sela keduanya menghafal, keduanya mengobrol. Rengendai Kang Widi. Di mana Kang Widi? Oh, tuku rokok. Oh, beli rokok. Oh, tumben Kang. Ison deleng Kang Widi rodok brai. Oh, tumben Kang. Aku lihat Kang Widi bergaya. Iyo, jarene kepingin koyo Andre. Terus saiki nge-gym, ben awake six pack. Tuku skincare cowok nggo perawatan. Wis pokoknya kakean polah saiki larene. Iya, katanya kepingin kayak Andre, biar bodinya six pack. Beli skincare cowok untuk perawatan. Dah pokoknya kebanyakan tingkah sekarang anaknya. Apuo ketiku. Kenapa gitu? Yo mergo benake lanangan hang nyantol. Ya karena biar banyak lelaki yang kecantol. Kang, boleh aku jujur sama Kang Wasis? Jujur paran. Ngomong biain. Koyo ambi sopo biain. Jujur apa? Ngomong aja. Kayak sama siapa aja. Tapi Kang Wasis jangan marah ya. Oseng. Eneng paran. Enggak, ada apa? Jujur ya Kang. Aku baru inget kalau Kang Widi itu
udah lama suka sama Kang Wasis. Bahkan sebelum aku suka sama Cokro. Udah tahu. Hah? Iya, orangnya udah ngomong langsung sama aku. Terus, kalian pacaran? Kang Wasis homo? Enggak, Widi aku tolak. Oh, kenapa? Kok mukamu gitu? Kayak gak terima gitu? Aku gak benci kok sama dia. Biasa aja. Enggak Kang, cuma sedikit kasihan aja sama Kang Widi. Karena dia udah lama suka sama Kang Wasis. Ngempet, cuma nyembunyiin perasaannya. Gak enak sama Kang Wasis. Dan ternyata sekarang udah final. Tapi gak apa-apa Kang, aku suka. Lebih baik jujur aja terus terang. Meski sakit di awal. Setidaknya biar Kang Widi gak ngarep lagi. Dan aku juga seneng Kang Wasis tetap menjaga persahabatan kalian yang udah lama. Ya karena cuma itu yang cuma bisa aku lakukan. Jujur, sebenarnya aku sempat kaget. Gak nyangka aja, karena lama bersama. Gak ada sikap yang mencurigakan. Bahkan dia gak pernah kurang ajar sama aku. Makanya aku kaget. Dan sempat gak percaya saat Salim ngasih tahu. Cuman ya, aku gak marahin dia atau gimana. Yang penting aku sudah jujur aku gak bisa. Ya mau gimana lagi? Iya sih Kang. Tapi jujur ya Tur, aku mau nanya, apa enaknya pacaran sama laki-laki? Maaf, aku tidak bermaksud mengingatkanmu pada Cokro. Kadang aku masih bertanya-tanya, apalagi semenjak Widi jujur suka sama aku. Ya enak aja Kang, buat yang ngerasain. Gak berbeda sama perempuan. Rasa cinta itu bisa kita rasakan juga. Hanya kita sama-sama laki-laki saja. Aduh, gimana ya? Susah diungkapin. Kecuali dijalanin. Tur, jujur, aku gak mau nanti dicap munafik atau apa sama kalian. Aku takut aja jika ucapanku hari ini tak sesuai dengan ucapanku nanti. Jujur, semenjak Widi berniat nge-gym, aku gak suka. Aku takut dia sibuk dan mengabaikan kita. Mengabaikan Sanggar. Dan gak asik lagi. Apa menurutmu aku cemburu? Dan itu berarti aku suka? Dan apa itu artinya aku juga homo? Kang, jangan berpikir terlalu berlari dulu. Kalian kan sudah lama temenan. Bahkan kalian selalu nempel kemana-mana. Malah sudah seperti suami istri. Siang malam selalu bersama. Jadi wajar kalau Kang Wasis takut kesepian jika ditinggal Kang Widi. Dan seharusnya Kang Wasis tetap support saja apapun yang ia lakuin. Dan kalau dia menemukan cowok, bukankah itu bagus? Itu artinya dia bisa move on dari Kang Wasis. Iya sih. Tapi justru ketakutannya itu semakin bertambah kalau dia punya cowok nanti. Akan lebih sibuk sama cowoknya dan mengabaikan semuanya. Jika Kang Wasis mulai merasa ketidaknyamanan yang berlebihan, apabila Kang Widi dekat dengan orang lain, lebih baik tanyakan pada hati Kang Wasis sendiri. Maksud kamu? Iya, gali sendiri apa yang ada di dalam hati Kang Wasis, yang paling dalam. Bro, Ikai, ono gorengan pohong, ono kopi. Loh, Widi ndai, tuku rokok suwemen. Bro, ini ada gorengan singkong, ada kopi. Loh, Widinya mana? Beli rokok kok lama banget. Lah, iku lah Rene. Nah, itu anaknya, ucap Catur. Oh iya. Widi menyerahkan rokok pada Pak Haji, lalu mengambilkan sebatang untuk Wasis. Kemudian menghampiri ketiganya. Wasis dan Catur bersikap biasa saja, seperti seolah-olah tak ada obrolan serius di antara keduanya. Namun Catur sengaja menggoda Kang Widi. Kang, jaket anyar tah? Kari ganteng Riko bengi Kai. Kang, jaket baru kah? Ganteng banget malam ini. Iku jaketku dipek. Itu jaketku diambil, ucap Wasis dan Widi senyum-senyum malu-malu. Awakmu ikhlas sing ngewei. Jarimu wis bosen. Ya wis tak pek. Kamu ikhlas gak sih ngasih? Katamu bosen, ya udah tak ambil. Iya. Hehe. Catur dan Salim saling menatap dan tersenyum geleng-geleng. Kalian kenapa? Penampilanku norak. Apu wotah? Tanya Widi pada Catur dan Salim. Sing paran-paran. Gak apa-apa, ucap Catur dan Salim kompak. Yang membuat Widi bingung menatap Wasis.
Namun Wasis mengangkat kedua pundaknya seolah berpura-pura tak tahu. Besok malam kan kita manggung. Gimana kalau Sukar dan Andre kita undang nonton? Ah, bener, ucap Wasis. Tapi Andre mana mau nonton Kendang Kempul? Gak level, dia anak dugem. Kan dia naksir kamu. Siapa tahu aja mau kali kamu ajak. Ajak sana. Aku lagi kesel sama dia, soalnya tadi... Ada apa? Ya gitu, hampir kurang ajar sama aku. Tapi ya aku udah maafin. Lagian aku kasihan juga dia udah dipukul sama Catur. Hah? Ucap Widi syok. Sudahlah. Aku akuin, aku juga salah. Biar aku yang minta maaf sama Andre. Dan juga sama Sukar. Hah? Beneran ya Tur? Ucap Salim terkejut senang. Iya. Pulang yuk, udah selesai kan? Kalian lapar gak? Kalau lapar, goreng nasi yuk di rumah. Nasiku banyak. Bapak gak ada di rumah. Lagi bantu-bantu di rumah temannya ada hajatan. Wah, boleh Lim, ucap Widi semangat. Kalau begitu, aku ke hutan bambu dulu ya, sebentar. Ngapain Tur? Biasanya, sebelum aku manggung, selain berdoa pada Tuhan agar acara lancar, aku selalu memberitahu Cokro. Dan Cokro selalu menyemangatiku. Dan meski dia sekarang tak ada lagi di sampingku, aku akan selalu membutuhkan semangatnya, meski dia menyemangatiku dari sana. Seketika ketiga temannya, baik Salim, Wasis, dan juga Widi, saling berpandangan. Lalu kemudian tersenyum dan mengangguk pada Catur. Dan Catur pun lega membalas tersenyum pada ketiga temannya. Ya sudah, aku duluan ya. Iya Tur, cepetan ya. Iya. Catur pun pamit pulang duluan pada ketua sanggar dan anggota lain. Setelah itu berjalan kaki menuju hutan bambu. Waktu menunjukkan jam 12:30 malam. Semua warga sudah pada tidur. Jalanan sepi, hanya terlihat beberapa bapak-bapak yang sedang ronda jaga malam di posko. Catur pun menyapa, dan bapak-bapak itu pun mengajak Catur mampir ngopi di posko. Namun Catur pun menolak halus karena buru-buru dan lanjut jalan. Catur senang karena warga sudah tak takut lagi dengannya. Itu artinya Catur semakin yakin jika dia sudah pulih. Sehat jiwa, sehat raga. Catur pun terus berjalan melewati persawahan milik Sukar. Dan jarak dari sanggar hingga ke hutan bambu sekitar 1 kilometer. Namun Catur sudah terbiasa berjalan kaki. Dan di setiap jalan yang ia lewati, ia selalu mengingat Cokro. Tak siang, tak malam, di berbagai jalan ataupun sudut kampung ini tak lepas dari kenangannya bersama Cokro. Jujur, Catur masih sedih atas kepergian Cokro. Bahkan saat ia berjalan, tak terasa air matanya tiba-tiba saja menetes. Rasanya rindu tapi tak bisa tersalurkan, karena memang keduanya sudah ditakdirkan untuk berpisah. Ya, lagi-lagi Catur harus berusaha sekuat mungkin tegar dan menerima kenyataan yang ada. Catur mengusap air matanya. Karena menangis pun percuma. Cokro tak akan pernah kembali. Dan Catur tak bisa memeluk raganya. Catur hanya bisa memeluk jiwanya dengan cara berdoa. Ya, semoga saja doa yang selalu ia panjatkan bisa menghangatkan Cokro di sana. Langkah Cokro mulai mendekati rumah Sukar. Dan dari jauh terlihat jendela Sukar masih terbuka. Dan lampu masih menyala. Dan begitu langkah kakinya mendekat, Catur berjalan pelan. Lalu tiba-tiba seketika berhenti karena mendengar suara Sukar yang kini sedang bernyanyi. Ternyata Sukar belum tidur. Suara Sukar yang bernyanyi gending osing itu mampu menghentikan langkah Catur ke pohon bambu. Dan perlahan-lahan dengan cara yang mengendap-endap seperti maling, Catur berdiri di samping jendela tanpa sepengetahuan Sukar dan mendengarkan Sukar bernyanyi. Mestine ora nang kene sun longgo cecer larine kepengen ati rasane turu semende diadyane, yang artinya
harusnya ada di sini. Ku duduk sama anaknya, kepingin hati rasanya tidur sandar di dadanya. Seketika Catur merinding, suara Sukar benar-benar mirip Cokro. Membuat Catur semakin rindu pada Cokro. Catur juga heran, mengapa Sukar begitu sangat mengharapkannya. Mengharapkan seseorang yang tak sebanding dengannya dan memiliki masa lalu yang suram. Sampai-sampai ia rela merawat bahkan mengorbankan dirinya untuk Catur. Padahal Sukar hanya orang asing yang tiba-tiba muncul di kehidupan Catur saat Catur kembali sadar. Catur yang pusing memutuskan untuk meninggalkan Sukar dan lanjut berjalan masuk ke hutan bambu. Sedangkan Sukar sendiri sebentar lagi lukisannya akan rampung dan hanya tinggal mewarnai saja. Namun saat mewarnai, Sukar mendengar suara langkah kaki orang berjalan setengah berlari dari arah jendela. Sukar meletakkan kuasnya, lalu beranjak dari tempat duduknya dan mengecek ke jendela kamarnya. Namun Sukar tak menemukan apapun. Tadinya Sukar mengira itu Catur. Tapi meskipun itu Catur, Sukar mengira jika Catur tak akan sudi menemuinya lagi. Ya, Sukar tahu diri. Sukar pun memutuskan untuk kembali melukis dan mempertajam lukisannya. Dan setelah kurang lebih setengah jam, Sukar yang telaten dan dengan bakat yang luar biasa akhirnya dapat merampungkan lukisannya. Sungguh lukisan Sukar begitu hidup. Apalagi ketika ia menggambar wajah emosi Catur saat menendang lukisannya. Benar-benar hidup. Sukar menguap, matanya menoleh ke arah jarum jam yang kini menunjukkan hampir setengah 2 malam. Matanya tak tahan lagi, sedangkan Andre sudah terlelap dari tadi. Sukar mengambil kain dan menutup lukisannya, lalu membereskan alat lukisnya. Kemudian menghabiskan tehnya yang sudah dingin. Dan ketika ia menunggu tehnya, Tatuhang pengen tahu manggono ngatini son seperene priye make kerasa iku hang gawe son kuatir bakal kepialen maning ison wedi dilarani paripya saneriko kelaksanyan dengison dadi yo ulian hang bisa madyangi ison siji hang son jaluk nyang riko janji sing arep ngeliya mergo ati iki wis tau keloro kadung besok katini son wes riko duweni son jaluk ojo riko larani kadung besok katini son wes percaya nyang riko son jaluk ojo disio-sio mergiane sadurunge ison wis tau tatu wis tau tatu, yang artinya luka yang dulu pernah berada di hatiku sampai sekarang perihnya masih kerasa. Itu yang buatku khawatir akan terulang lagi. Aku takut disakiti. Seumpamanya kamu berhasil milikin aku, jadilah bulan yang bisa nerangi aku. Satu yang ku pinta darimu,
janji tak akan berpaling, karena hati ini sudah pernah sakit. Jika esok hati ini sudah kamu miliki, ku pinta jangan kamu sakiti. Jika esok hati ini telah percaya padamu, ku mohon jangan disia-sia, karena sebelumnya aku sudah pernah luka, sudah pernah luka. Seketika Sukar terdiam, mendengar suara catur yang terdengar jelas di telinganya, seperti mimpi saja. Sukar menampar pipinya sendiri, dan sakit. Itu artinya Sukar sedang tidak dalam kondisi bermimpi. Dan itu nyata suara nyanyian catur. Sukar bingung harus berbuat apa, diam atau mengejar. Jujur Sukar sangat rindu meskipun catur sempat mengecewakannya. Tapi apabila mengejar pun akan percuma. Catur pasti akan menghindar. Ya, Sukar harus menahan, bersikap tenang, dan tak terpancing dengan catur. Sukar memutuskan berjalan ke jendela kamarnya dan hendak menutupnya tanpa menengok keluar. Dan buru-buru hendak tidur. Dan ketika kedua tangannya berhasil meraih daun pintu jendela dan hendak menutupnya, sesosok tangan menahan tangan Sukar sehingga daun pintu itu perlahan terbuka. Catur, Maaf kalau aku mengganggumu. Ada apa? Ucap Sukar yang tak menunjukkan ekspresi senangnya dengan kehadiran catur. Dan justru ekspresinya datar dan terlihat biasa saja. Tak seagresif sebelumnya. Dan entah mengapa, catur jadi merasa canggung. Sepertinya kelakuan catur yang menendang lukisannya telah membuat Sukar benar-benar kecewa. Andre ada? Andre sudah tidur dari tadi. Oh, Aku hanya ingin minta maaf padanya. Masalah pemukulan tadi di sungai. Ucap catur grogi. Nanti aku akan sampaikan padanya. Atau besok kamu bisa menemuinya sendiri. Dan ngobrol sama Andri langsung. Oh, iya. Entah mengapa catur jadi kehilangan kosakata. Maaf, aku ngantuk. Sudah malam. Aku mau istirahat. Pulanglah. Tunggu. Hah? Sukar syok saat catur tiba-tiba menahan pergelangan tangannya saat Sukar hendak kembali menutup jendela. Aku tak hanya ingin meminta maaf pada Andre, tapi juga sama kamu. Aku minta maaf atas kelakuanku tadi. Maaf kalau aku emosi. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Lagi pula, aku sudah melukis ulang dan baru saja rampung. Ucap Sukar masih dengan wajah datar di depan catur. Padahal dalam hatinya ingin teriak loncat-loncat, senangnya tak karuan. Tapi Sukar tak boleh terlalu euforia, takut catur berubah lagi. Karena dia baru sadar dari ingatannya dan masih dalam bayang-bayang Cokro. Terima kasih ya, Kesuwun. Aku senang, aku lega, dan berterima kasih banyak karena kamu sudah berkenan merawatku. Sama-sama, jawab Sukar singkat. Dan masalah saat itu, aku juga minta maaf. Aku tidak sengaja. Sungguh aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Iya, aku sudah memakluminya dan sudah ikhlas. Tidak perlu dipikir. Pikirkan kesehatanmu saja. Jangan pikirkan orang lain yang bisa membebani pikiranmu. Tapi masih ada yang masih membebani pikiranku. Ucap catur yang sembari masih menahan tangan Sukar. Apa itu? Salim sempat memberitahuku. Apa benar jika alasan kamu merawatku adalah karena... Iya, itu benar adanya. Maaf, aku sudah tahu jawabannya.
Dan aku tidak mau membahasnya lagi. Dan aku juga tak mau membebani pikiranmu. Maaf, aku tak bermaksud masuk ke dalam hidupmu dan ikut urusanmu. Semua mengalir begitu saja. Ya sudah, aku lelah. Aku mau istirahat. Tunggu, apa lagi? Sebagai tanda permintaan maafku, aku ingin mengundangmu nonton Kendang Kempul di perbatasan desa besok malam. Karena aku, Salim, Kang Wasis, dan Kang Widi akan tampil di sana. Aku tidak janji, tapi akan aku usahakan. Ucap Sukar masih datar, yang entah mengapa membuat Catur jadi heran. Jangan-jangan Sukar masih kecewa dan gak bakalan mau datang memenuhi undangannya. Padahal Catur saat ini sudah tak marah padanya dan justru ingin berteman baik dengan Sukar. Tapi sikap Sukar berubah jadi dingin. Ya sudah, istirahatlah. Maaf mengganggu. Iya, kesuwun. Brak, pintu jendela pun tertutup dan Catur meninggalkan Sukar dengan hati yang sedikit tak enak. Namun, ketika langkahnya kurang lebih jarak 50 meter, jendela kamar Sukar tiba-tiba kembali terbuka. Seketika Catur yang terkejut menoleh ke belakang. Tur, apa aku besok boleh request lagu Oseng sama kamu? Teriak Sukar dengan wajah yang berubah 180 derajat jadi ceria. Tentu saja, kamu bisa request lagu apapun yang kamu suka. Dan aku akan menyanyikannya untukmu. Isun bakal anteni, tekan rekoring kono. Aku akan tunggu kedatanganmu di sana. Kesuwun.